Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 6, Pak Menteri, Pak Teten, Kepala BPKS Sabang, Pak Rudi, BP Batam, kemudian BSN dan juga Ketua KPPU. Pertama berkaitan dengan Pak Teten. Saya melihat di sini kalau kita lihat dari alokasi anggaran tahun 2024 ini ada penurunan ke 2025 Pak Teten ya, sebesar 37,44%. Artinya apa? Banyak sekali program-program yang dipangkas. Jadi sehingga kita lihat ini juga harus ada perbaikan nih Pak Menteri ya. Di satu sisi kita lihat ada usulan tambahan anggaran di 2025 665 miliar. Dengan catatan beberapa program Pak Teten, saya lihat sebenarnya banyak sekali program yang sangat strategis. Kalau saya lihat dari usulan ini, termasuk beberapa salah satu contoh peningkatan pemahaman dan minat generasi milenial dan generasi Z dalam berkoperasi, saya pikir ini banyak sekali program-program yang harusnya menjadi topik trending buat koperasi Pak. Apalagi hari ini ketika persoalan-persoalan koperasi begitu banyak Pak Teten. Apalagi kita lihat dengan beberapa kasus itu juga sebenarnya juga mencoreng nama koperasi. Padahal kalau kita bicara koperasi ini adalah bagaimana soko guru perekonomian Indonesia. Saya berharap nanti Pak Teten punya satu gagasan yang lebih menarik Pak. Supaya anak-anak generasi Z atau milenial hari ini bisa tampil bahwa koperasi menjadi soko guru ekonomi Indonesia. Apalagi Pak Teten juga simbol daripada koperasi. Saya berharap tentu program-program yang sudah disiapkan ini perlu dipublish secara umum Pak Teten, sehingga ada kesan minat daripada generasi muda ini untuk memajukan koperasi. Yang kedua berkaitan perkembangan dengan revisi Undang-Undang Perkoperasian. Ini kita harapkan juga di masa Pak Teten ini bisa selesai Pak. Jadi sehingga koperasi ini selama ini tidak bisa hanya dimanfaatkan oleh para oligarki atau oknum-oknum tertentu sehingga merugikan negara begitu besar. Kita berharap juga kasus-kasus ini juga bisa diselesaikan Pak Teten ya, supaya tidak terjadi lagi case-case berkaitan koperasi berikutnya. Itu yang kedua berkaitan BP Batam Pak Rudi. Mana Pak Rudi? Pertama apresiasi nih Pak Rudi ya. Kalau saya melihat dari periode tahun 2020 sampai 2023 pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 6,2%. Artinya apa? Di sini ada pertumbuhan yang luar biasa, termasuk di 2023 itu sebesar 7,4%. Yang merupakan capaian tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, melebihi daripada kondisi nasional. Kepulauan Riau yaitu mencapai realisasi investasi 32,98 triliun. Bahkan 5 tahun terakhir mencapai 101,32 triliun. Artinya begini Pak Rudi, saya melihat terus terang Pak Ketua kurang lebih 2 bulan yang lalu saya lihat ke Batam. Ini perkembangan luar biasa. Apresiasi Pak Rudi luar biasa. Ya kita lihat Batam hari ini kan sama Singapura begitu pesat perkembangan. Kita harapkan nih Pak Rudi ini bisa menjadi satu contoh, the role model dalam rangka perkembangan investasi di Indonesia, khususnya di Batam. Yang kedua Pak Rudi, saya ingin menambahkan sedikit kaitan dengan proyek strategis nasional Rempang. Kita tahu betul ini menjadi suatu kondisi yang luar biasa, tapi alhamdulillah saya lihat cukup kondusif hari ini. Bahkan apa yang dijanjikan pemerintah terhadap pembangunan rumah, relokasi warga berdampak terhadap pengembangan kawasan Rempang ini bentuknya sudah saya lihat nih Pak Rudi. Saya ingin dapat gambaran ini sejauh mana sih sebenarnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan kepada masyarakat yang berdampak terhadap daripada pengembangan kawasan khususnya kawasan Rempang. Yang terakhir tentu berkaitan dengan KPPU Pak. Saya sepakat tadi yang disampaikan Bu Rike ya. Hari ini kita telah memberikan karpet merah kepada Elon Musk. Kita hadir, kita lihat Pak Presiden dengan semua kekuatan. Kita bukan nggak setuju Pak,
Kita sangat setuju ketika karpet merah kita berikan kepada para investor, apalagi selevel Elon Musk. Tapi kita harus ingat, hari ini bagaimana begitu besar dampak terhadap industri-industri dalam negeri, Pak, khusus di bidang digital. Saya sepakat tadi. Artinya KPPU harus punya peran strategis, Pak, di sini. Kalau memang kita anggap belum tepat atau kita anggap itu ada pelanggaran, harus disampaikan. Jangan kita karena ini ada kebijakan kita diam, Pak. Harus ini kita tampil, Pak. Kita akan dukung sepenuhnya. Kenapa? Supaya kita juga melindungi industri dalam negeri, Pak. Jangan sampai ketika perusahaan raksasa seperti Starlink ini beroperasi sehingga kita korbankan industri dalam negeri, Pak. Ini penting. Yang kedua berkaitan KPPU, Pak. Hari ini memang keberadaan KPPU ini dirasakan betul oleh para pengusaha-pengusaha di daerah. Saya juga banyak menerima masukan. Tentu dalam hal ini kita harapkan profesionalisme KPPU harus betul-betul clear, Pak. Jangan ada titipan atau kepentingan siapapun di situ, Pak. Artinya harus betul-betul independen. Jangan karena ada kepentingan sehingga ada di satu sisi kita tidak adil, Pak. Saya berharap juga dalam hal ini KPPU harus betul-betul netral ketika mengambil keputusan-keputusan terhadap keberadaan persoalan di daerah. Yang berikutnya KPPU, saya berharap nanti, Pak, saya ingin dapat gambaran, Pak. Berapa sih kasus-kasus yang masuk dalam kurun waktu, apakah per tahun, dan sudah berapa banyak yang diselesaikan. Kenapa? Ini menyangkut daripada penganggaran, Pak. Kita akan setuju, Pak. Berapapun yang diminta oleh KPPU, kita setuju dengan catatan. Ketika case-case ini bisa diselesaikan dan dampak positif terhadap dunia usaha ini, kita akan dukung sepenuhnya kepada KPPU. Kita minta data, Pak, silakan nanti diberikan secara tertulis. Selamat buat kepala KPPU yang baru. Yang terakhir berkaitan Sabang. Teman-teman dari BPKS Sabang, memang saya menambahkan apa yang disampaikan tadi Bu Rike. Saya sepakat. Sabang ini tidak bisa kita lupakan dari sejarah, Pak. Saya sepakat. BPKS Sabang, saya pikir ini sebelum ada industri apapun di Indonesia ini, satu-satunya di ujung barat Pulau Sumatera ya Sabang. Saya berharapkan, saya setuju dengan konsep Bu Rike tadi, roadmap harus disiapkan dengan baik, teman-teman. Kita setuju Bu Rike. Bahkan kita harus berangkat ke sana, Bu Rike, bagaimana kita lihat perkembangan Sabang. Terus terang Sabang ini, Pak Ketua, sebenarnya kita sedih terhadap Sabang. Dari anggaran yang begitu besar, hari-hari tambah berkurang, sekarang hanya tinggal 53, sekian miliar. Harusnya Sabang harus terus tinggi, bukannya harus turun seperti Batam. Kita lihat ini kan naik terus. Kita harapkan Sabang juga bisa mengikuti. Tentu kita berharap dengan konsep Sabang tadi adalah kawasan Sabang sebagai gerbang barat kemaritiman, tentu kita harapkan Sabang harus berbenah diri, Pak. Kalau bila perlu nanti di mana yang harus kita perbaiki, apakah di dewasnya, apakah di sistemnya. Jadi sehingga selama ini aja ada persoalan terhadap Sabang ini, kita cari solusinya, Pak. Mumpung ada pimpinan Komisi 6, kami sudah turun rame-rame waktu itu ke Banda Aceh, kita rapat dengan pemerintahan Aceh. Kita harapkan ada spirit positif dari teman-teman BPKS Sabang untuk mendorong semaksimal mungkin, sehingga di tahun 2025-2026 Sabang terus berkembang. Kita harapkan bukan hanya 53 miliar, jauh sekali, Pak, apalagi permintaan tadi sekitar 59 miliar. Harusnya sih sebenarnya bukan segitu, Pak. Kita harapkan terus bisa berkembang. Tentu kita semua punya komitmen bersama bagaimana Sabang itu sebagai identitas Indonesia harus kita bangun, Pak, harus kita dukung. Apalagi di sana semua fasilitas sudah ada bandara, semua sudah ada. Kita harapkan teman-teman BPKS siapkan roadmap yang bagus. Silakan nanti mengajukan audiensi ke Komisi 6 khusus dengan pemerintahan Aceh, siap. Waktu itu kalau nggak salah Pak Ketua udah kita siapkan waktunya. Silakan nanti untuk bisa disampaikan ke pemerintahan Aceh kembali supaya Sabang ini kita cari solusi sehingga bisa menjadi kawasan yang maju ke depan. Terakhir kepada BSN. BSN sedikit aja, Pak, saya ingin menyampaikan kita akan mendukung, Pak, berbicara anggaran. Namun demikian terus terang kita harapkan hari ini kita tahu betul bagaimana membanjirnya produk-produk dari luar, khususnya dari China, Pak. Apalagi berkaitan dengan konstruksi, Pak. Saya banyak sekali menemukan beberapa pabrik yang tidak memenuhi standar, Pak. Bagaimana ketika konstruksi ini dibangun, Pak, akhirnya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Saya ingin dapat gambaran juga dari teman-teman BSN. Bukan, ini sektor konstruksi kan sangat penting, Pak.
kaitan besi dan lain-lain. Ini saya pikir juga harus ada langkah-langkah konkret. Seperti apa nih mekanisme yang diterapkan terhadap keberadaan pabrik-pabrik yang begitu banyak di Indonesia ini? Apakah ada nggak langkah dari BSN? Saya nggak tahu apakah meninjau seperti apa, saya nggak tahu. Karena banyak sekali saya lihat tidak memenuhi standar, Pak. Kalau ini kita biarkan, ini akan beredar di pasar produk-produk yang tidak memenuhi standar daripada BSN, sehingga mengorbankan dan merugikan kepentingan masyarakat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.